Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu pejuang NIP tahun 2024, khususnya Bapak Ibu guru, di mana uh, Bapak Ibu guru harus ingat bahwa situational adjustment test nantinya ada 90 nomor yang akan diujikan pada seleksi P3K guru di tahun 2024 ini. Nah, Bapak Ibu, bahwa situational adjustment test ini atau penilaian situasi kerja ini merupakan tes yang dirancang untuk menilai kemampuan peserta dalam menghadapi situasi tertentu dalam dunia kerja. Situasi yang dimaksud tentunya berkaitan dengan tugas seorang guru dan situasi belajar mengajar di sekolah. Nah, Bapak Ibu, adapun kita bahas soal tentang situational adjustment test. Coba kita belajar bersama terkait soal ini. Perkembangan zaman mengharuskan kita memahami perkembangan teknologi informasi untuk dijadikan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa atau peserta didik. Kurikulum Merdeka dituntut agar guru bisa menguasai teknologi pembelajaran. Sebagai guru baru, apa yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Jadi, sebagai guru baru, apa yang harus Bapak Ibu lakukan dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran? Coba kita perbiasakan mengeliminasi jawaban-jawaban yang menurut kita itu tidak benar. Tetapi kalau situational adjustment test itu semua jawabannya ada bobot, artinya itu benar, tetapi kita lihat mana jawaban yang paling benar atau bobotnya 5. Yang pertama, menghindari penggunaan. Kalau sudah melihat option yang ada menghindari padahal kita untuk menggunakannya bagaimana, berarti ini kita eliminasi. Mempelajari dan menguasai berbagai alat dan aplikasi teknologi yang relevan. Ini kita simpan. Memastikan teknologi digunakan secara efektif dan relevan. Ini kita eliminasi. Kita simpan. Mengandalkan teknologi sepenuhnya tanpa perlu interaksi dengan siswa. Ini kita buang. Menggunakan teknologi sebagai kebutuhan primer untuk referensi perangkat. Kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Kita buang ini ya, karena ini hanya akan kita jadikan sebagai alat untuk menjadikan bagaimana siswa agar menyenangkan untuk dalam belajar. Nah, coba kita ke option B dan C. Bapak Ibu, di sini bagaimana kita sebagai guru untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kalau option C, bahwa memastikan, ini kita hanya memastikan saja, tidak sesuai dengan konteks. Kita hanya memastikan bahwa teknologi digunakan secara efektif dan relevan. Berarti memastikan saja, tidak menggunakan, tidak mempelajari. Jadi option yang paling tepat itu di mana bahwa sebagai guru dalam penggunaan teknologi untuk pembelajaran, maka kita harus mempelajari, kemudian menguasai berbagai alat dan aplikasi teknologi yang relevan. Tentunya relevan dengan pembelajaran, ya misalnya kuisis dan lain sebagainya. Oke Bapak Ibu, atau ada jawaban lain silakan tulis di kolom komentar. Kita ke soal nomor 2. Ini merupakan kisi-kisi tentang persyarat dari situasi disiplin ilmu yang relevan ya. Coba kita ke kisi-kisi nomor 2. Kita ke soal nomor 2 maksudnya. Ini tentang teori komunikasi. Nah, soal ini paling banyak muncul di tahun 2023. Anda berada di sekolah di mana hubungan orang tua dan siswa begitu renggang. Sebagai guru baru di sekolah tersebut, menurut Anda bagaimana seorang guru dapat meningkatkan hubungan dengan orang tua siswa? Nah, Bapak Ibu, jadi akan ada soal yang pendek, akan ada soal yang hot, yang begitu panjang dan jawabannya mirip, hampir sama. Tapi kalau soal-soal seperti ini, maka cepat untuk kita dapat, tidak sampai 1 menit ini langsung kita dapat jawaban-jawabannya. Nah, coba kita lihat di beberapa option. Jadi sebagai guru, bagaimana membangun hubungan yang baik antara guru, siswa, dan orang tua. Kalau kita menghindari interaksi tentu salah, karena di sini bagaimana guru dituntut untuk berkomunikasi dengan baik, hubungan dengan baik antara guru, orang tua, dan siswa. Memberikan laporan perkembangan siswa secara rutin, ini kita simpan. Kemudian mengadakan pertemuan dan berkomunikasi secara terbuka dengan orang tua siswa, kita simpan. Menyalahkan orang tua siswa, nah ini kita buang. Ya, jangan saling menyalahkan ya. Mengandalkan sosial media juga, ini jadi kita harus ada hubungan emosional dengan orang tua secara tatap muka atau secara langsung. Nah, coba kita ke option B dan C. Memberikan laporan perkembangan siswa secara teratur.
Kalau kita hanya memberikan laporan siswa, ini tidak sesuai dengan konteks bahwa di mana hubungan antara orang tua dan siswa itu agak renggang. Sehingga kita harus bertemu secara emosional biar kerenggangan itu akan menjadi suatu hubungan yang baik. Maka yang paling tepat atau option yang paling tepat itu adalah mengadakan pertemuan dan berkomunikasi secara terbuka dengan orang tua siswa. Bila perlu, kalau ini Bapak Ibu akan dapat soal, biasanya ada soal terkait dengan hasil belajar siswa. Karena di sekolah, karena di rumah siswa tidak aktif belajar dan lain sebagainya, tidak ada dukungan dari orang tua. Nah, bagaimana hubungan yang baik dengan kita? Tentunya di sini ada umpan balik dan lain sebagainya. Tapi itu nanti kita bahas di pertemuan atau di Zoom berikut. Nah, Bapak Ibu, tulis di kolom komentar jika ada koreksi atau jawaban yang lebih tepat menurut Bapak Ibu. Terima kasih, semoga sukses dan semoga lulus ASN tahun 2024.